NIM 180 210 204 169, Fakultas FKIP PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Saya mengambil kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelumnya, ibu absen kalian terlebih dahulu ya. Alhamdulillah semua masuk. Kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Iya, kemarin kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Lalu dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Lalu tujuan selanjutnya dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang terakhir, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Tahukah anak-anak, semua makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk bernapas loh. Oksigen tersebut bersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan sehat, serta banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan sehat merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan teks yang berjudul Hari Menanam Pohon. Ada di buku kalian di buku tematik pembelajaran 3. Sekarang mari kita membaca bersama-sama. Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen yang berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan sekitar. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dilakukan di hutan saja. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pula pasukan oksigen bagi kehidupan. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai teks bacaan Hari Menanam Pohon. Mulai pertanyaan yang pertama.
Apa yang dilakukan? Kegiatan yang dilakukan menanam pohon. Lalu pertanyaan yang kedua, kapan kegiatan itu dilakukan? Hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Lalu, di mana kegiatan itu dilakukan? Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Siapa yang melakukannya? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Lalu, mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Nah, anak-anak, tadi kalian telah membaca bacaan teks yang berjudul Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan di sekitar dengan cara menanam pohon merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat itu mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Lalu apa sih anak-anak itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, berikut di sini macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk di dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang di sini ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya. Contohnya nih, misalnya, Evi mendapatkan tugas dari guru. Tugas tersebut dikumpulkan esok pagi. Akan tetapi, Evi malah tidak mengerjakan tugas. Evi malah asik menonton televisi. Esoknya, Evi kena teguran dari sang guru. Dan Evi harus mau melaksanakan sanksinya dari guru. Nah, anak-anak, tindakan tersebut merupakan perilaku tidak tanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena kalian nih, misalnya kalian sebagai siswa, kalian harus tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi kalian misalnya ada tugas dari guru, harus dikerjakan ya. Jangan sampai seperti Evi tidak mau mengerjakan tugasnya, malah asik menonton televisi. Lalu di sini ada tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga ini menyangkut upaya nama baik keluarga dan kesejahteraan keluarga. Contohnya nih, misalnya tanggung jawab di dalam keluarga. Misalnya seorang ayah yang bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Nah, ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Lalu tanggung jawab kita sebagai anak apa untuk keluarga? Jadi tanggung jawab kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Selain harus berbakti kepada kedua orang tua, tanggung jawab kita sebagai anak, kita juga harus rajin sekolahnya. Karena ayah kita telah menafkahi kita dengan sepenuh hati, maka kita sebagai anak harus bersungguh-sungguh dalam pendidikannya. Lalu di sini ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, anak-anak, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial.
Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehinggalah terbentuknya masyarakat. Contohnya nih, tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, contohnya misalnya Pak Budi warga desa Kebon Dalem. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya di pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga desa Kebon Dalem akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarganya karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Nah, anak-anak, tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat karena Pak Budi telah mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Lalu selanjutnya di sini ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai norma-norma yang berlaku. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Lalu apa contohnya tanggung jawab kita sebagai warga negara? Misalnya nih, tim nasional bangsa Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, mengharumkan nama baik bangsa di mata dunia menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya di sini yang terakhir, tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan itu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajarannya berupa perintah dan larangannya bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Lalu tanggung jawab kita kepada Tuhan diantaranya yaitu beribadah kepada Tuhan dan menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Lalu di sini pengertian kegiatan ekonomi masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam. Berikut kegiatan ekonomi masyarakat. Di antaranya yang pertama agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain seperti jagung, padi, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Lalu selanjutnya yang kedua di sini ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi 3. Di antaranya ada peternakan hewan kecil, misalnya seperti kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Lalu ada peternakan hewan besar, misalnya seperti sapi, kerbau, dan kuda. Lalu ada peternakan unggas, misalnya seperti ayam, itik, dan burung puyuh. Lalu selanjutnya di sini ada perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi 2, di antaranya perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat.
Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah biasanya ikan lele, ikan nila, ikan mujair, gurame, dan ikan mas. Sedangkan perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan laut. Contoh tangkapan laut misalnya seperti udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Lalu selanjutnya di sini ada pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, di antaranya barang tambang mineral logam, misalnya seperti emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Lalu ada barang tambang mineral non-logam, misalnya seperti belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Lalu yang terakhir, barang tambang sumber energi, misalnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Lalu di sini ada kehutanan. Dahulu hutan di Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya saat ini luas hutan di Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintas Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan, serta pembalakan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu apa akibatnya dari menyempitnya kawasan hutan di Indonesia? Nah, kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Lalu untuk meminimalisir terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan di Indonesia seperti kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Selanjutnya di sini ada perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas, yang akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih hasil jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah ataupun satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan adanya ekspor dan impor. Ekspor merupakan usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Nah, lalu ini yang terakhir ya, yaitu perindustrian.
Perindustrian merupakan kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan ataupun secara kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia antara lain industri makanan dan minuman, industri kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.